Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran P5 PPRA dalam kurikulum Merdeka tahun 2023 di MTS Miftahul Ulum Randu Cangkring, Kecamatan Pujir, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Pembelajaran kali ini yakni di fase D tingkat MTS mengenai tentang P5 PPRA. Semoga bermanfaat. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Siap, yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya ya? Oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Bagaimana, apakah ada kabar tentang apa saja yang ada di kelas ini? Ada Apa itu ya? tidak? Ya, tidak pakai surat. Iya. Oke, ada. Baik, hari ini teman-teman kita ada yang tidak masuk karena dikarenakan sakit ataupun itu bepergian maupun berhalangan dan sebagainya, ataupun yang harapannya adalah kalian supaya memakai apa? Ataupun mengirimkan surat agar supaya nanti absennya itu tidak alpa, anak sekalian. Bisa dipahami ya? Ya. Bisa dipahami. Namun sebelum itu anak sekalian, mari kita terlebih dahulu awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Baik, Pak masih semangat anak sekalian? Semangat? Oke, mana semangatnya? Miftahul Ulum. Siap, yes. Oke, bagus. Oke, anak sekalian, sebelum saya lanjutkan pada materi kali ini, Pak Guru akan memperkenalkan suatu materi pembelajaran, yakni tentang modul proyek penguatan profil Pancasila dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, modul belajar seperti ini akan diberlakukan di tahun sekarang, khususnya di sekolah kita ini, yakni di kurikulum Merdeka. Nah, pada tahapan pertama anakku sekalian, Pak Guru akan memperkenalkan terlebih dahulu proyek apa yang akan kita pelajari pada kegiatan hari ini. Yang terbiasa kalian materi-materi yang tiap hari kalian lakukan pembelajaran di sekolah. Namun di kurikulum Merdeka di sini ada yang namanya berbasis proyek anak sekalian. Nah, oleh karena itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu P5 PPRA, yakni tentang jadi anakku sekalian nanti akan mengembangkan suatu proyek terkait dengan kewirausahaan. Kemudian topiknya tentang apa? Topiknya ialah tentang pengolahan tape. Sering makan tape ya? Sering ya? Gimana rasanya? Enak ya? Manis. Selain itu ada lagi, banyak nggak di daerah-daerah kalian itu? Banyak ya? Banyak. Oke, anak sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan pada materi,
saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada teman sekalian. Ada nggak? Apakah kalian tahu apa sih itu tape? Tahu Pak, Apa? Silakan. Tape ialah tape adalah makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat seperti singkong oleh ragi. bagus. Bukan dulu. Nah, ada yang menjawab teman sekalian tentang tape. Apa sih tape itu? Tape itu ialah apa? Makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat seperti singkong oleh ragi. seperti singkong oleh ragi. Jadi itulah barusan yang kalian ketahui tentang tape. Kemudian yang kedua, anak sekalian, apa yang kalian ketahui tentang tape singkong? Kalian tahu nggak? Ada. Ada. Apa itu? Tape singkong adalah tape yang terbuat dari bahan dasar singkong. Pembuatan tape singkong melibatkan undi singkong disebut sebagai substrat dan ragi tape. Bukan dulu. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang ragi tape? Ada ya? Coba apa yang kalian ketahui ragi tape itu? Ragi merupakan zat yang bisa dimanfaatkan untuk fermentasi. Jadi ragi tape adalah suatu zat yang bisa dimanfaatkan untuk fermentasi. Kemudian yang terakhir, ada yang tahu nggak fermentasi itu apa? Ada Pak. Apa itu? Fermentasi adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerob Atau tanpa oksigen. Kemudian yang berikutnya, Bapak sekalian, yang keempat, ada yang namanya jenis-jenis ragi. Ada yang tahu nggak? Ada Pak, Jenis ragi itu apa? ada dua jenis ragi tape yang dilihat di pasaran, ragi kadar dan kering. Ragi kering berbentuk butiran-butiran kecil dan ada juga yang berupa bubuk halus dan berwarna kecoklatan. Ragi kering umumnya digunakan dalam pembuatan kue, sedangkan ragi padat bentuknya bulat pipih dan sering digunakan dalam pembuatan. Tepuk tangan dulu yuk, tepuk tangan. Baiklah, teman sekalian, kalian sudah barusan menjawab beberapa pertanyaan tentang pengetahuan awal apa sih tape itu. Kalian sudah menjawab barusan. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang tape singkong. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang ragi tape, juga jenis-jenis ragi. Kalian sudah bisa menjawab barusan. Kemudian selanjutnya, teman sekalian, di tahapan pendahuluan, di perkenalan di sini, teman sekalian. Oke, kita bisa perhatikan bersama, yakni Indonesia memiliki beragam makanan tradisional yang tak kalah enaknya dengan masakan modern. Sering nggak kalian mengetahui itu masakan modern di Indonesia ini? Banyak ya, banyak sekali tentunya. Nah, kemudian di sana dicontohkan di sana, misalnya makanan cepat saji. Seperti apa contohnya ini makanan cepat saji? Mie instan, bisa. Jadi siap saji, kalian hanya tinggal langsung ambil mie, panaskan air, masukkan minyak, selesai masak, sudah tinggal siap saji. Rata-rata makanan tradisional khususnya di Indonesia menggunakan bioteknologi tradisional dalam proses pembuatannya. Salah satunya apa itu? Salah satunya adalah tape ini, teman sekalian. Jadi tape ini merupakan makanan khas daerah, khususnya di daerah kita ini tentunya banyak sekali yang namanya tape. Tape merupakan makanan tradisional yang tidak asing lagi. Apa sih tape itu? Tape adalah makanan tradisional yang terbuat dari apa? Singkong. Banyak nggak di rumah kalian singkong? Di sekitar kalian banyak nggak?
namanya. Nah, salah satu dari bahan dari tape tersebut adalah singkong. Kemudian singkong tersebut yang sudah diolah kemudian difermentasikan, barulah dia akan disebut dengan tape. Kalau singkongnya apakah akan disebut dengan tape? Tidak ya, karena itu masih berupa singkong yang belum diapa-apain. Namun kalau sudah diolah, dimasak, dikasih ragi, kemudian difermentasikan dalam beberapa hari, barulah dia akan menjadi sebuah tape. Oke, anak-anak sekalian, ini sekalian dalam proyek pengenalan pertama kali ini, anak-anak sekalian, dalam P5RA, P5 PPRA itu salah satu dimensi yang harus dikuasai oleh kalian semuanya, yang merupakan tujuan dari pembelajaran proyek P5 PPRA kali ini ialah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu salah satu dimensi yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran kali ini. Kemudian elemennya anak sekalian, ada elemen akhlak kepada alam. Salah satunya barusan, akhlak kepada alam itu bagaimana. Jadi kita ini tidak hanya akhlak kepada diri sendiri, kepada orang lain, namun juga akhlak kepada alam. Salah satunya adalah menjaga kelestarian alam. Kemudian nilai profil P5 PPRA yang ingin dicapai oleh Pak Guru barusan sekarang ini adalah berkeadaban atau yang disebut dengan ta'addu. Kemudian dalam nilai P5 PPRA, subcapaian yang ingin dicapai oleh Pak Guru pada proyek kali ini adalah kesolehan dan budi pekerti. Itu salah satu dari proyek yang ingin dicapai oleh Pak Guru nantinya. Nah, di sini ada alur anak sekalian, kita perhatikan. Yang pertama pada modul kali ini, pertemuan kali ini adalah proses pengenalan terlebih dahulu. Apa sih P5 PPRA itu? Kalian sudah bisa memiliki suatu gambaran. Yang pertama, sosialisasi tentang proyek yang akan dilaksanakan, yang kemudian dibentuk suatu kelompok. Teman-teman sekalian, kalian sudah dari awal sudah sedikit ada gambaran, yakni apa? Pengolahan tape. Nah, itu sosialisasi awal. Kemudian setelah itu saya akan membentuk kelompok nantinya untuk melakukan aksi dalam topik pengolahan tape khas daerah ini. Oke, rencana yang pertama anak sekalian, di pertemuan kali ini, di aksi pertama kalian akan mengamati sebuah video terkait dengan tema tape khas daerah. Oke, mari kita amati bersama. Mari kita amati bersama video P5 ya. Rencananya singkong ini akan kami buat tape singkong. Pastikan telurnya bersih dan jangan sampai ada tanaman yang menempel ya. Masukkan ke dalam keranjang bambu. Lalu singkong ini siap untuk direbus. Merebus singkong dengan keranjang akan memudahkan kami untuk menyelesaikannya saat kacang nanti. Oh iya, ada menyala ya. Tambahkan kayu bakarnya ya Suki. Setelah mendung, singkong pun siap untuk diangkat.
Menurut singkong, ini juga boleh terlalu lama kan? Apalagi kalau singkong ini dibuat tape, nanti bisa mempengaruhi tekstur dan rasa. Alih-alihkan singkong di batu supaya singkongnya cepat dingin. Oh iya, yang perlu diingat saat membuat tape, jangan beli lagi kalau singkongnya masih panas. Makanya harus diangin-anginkan. Tapi tabur dan diulek ke singkong secara merata ya. Setelah itu simpan dan tutup rapi. Biarkan singkong dan ragi mengalami proses fermentasi. Ayo Faza, kepala. Simpan dan tutup rapi ya singkongnya. Jangan sampai berantakan. Oh iya, Paman membuat tape singkong ini setiap hari loh. Untuk produksi ini, Paman merebus singkong sekitar 1,8 ton singkong. Hasil tape singkong satu nggak sampai cara ini. Jadi sudah mereka sekitar 400 anjur dan 1 selain itu tetap kacang, kacang atau bager itu teh kita kenapa naon? Ulang sarang itu ya. Oh ya, aku beresin telanya, sampai gaduh. Baik, rekan sekalian, itu sudah video yang sudah diamati oleh kalian, sehingga kalian memiliki suatu gambaran proyek apa yang akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya, teman sekalian. Jadi itulah saja video gambaran awal terhadap kalian proyek apa yang akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya. Sudah ada gambaran kan? Ada nggak? Apa itu? Proses pembuatan tape. Dari awal diingat bagaimana cara pengolahan tape tersebut. Dari awal kalian, dari hasil mengamati video, tentunya kalian sudah bisa ada namanya gambaran awalnya itu bagaimana, bahan-bahannya itu apa saja yang diperlukan, alat-alatnya apa saja yang diperlukan. Kalian sudah ada gambaran ya kan? Oke, untuk berikutnya nanti Pak Guru akan membuat satu kelompok, di mana kelompok tersebut terdiri dari 4 kelompok. Jadi siapa Guru akan membuat 4 kelompok untuk melaksanakan aksi dalam pengolahan tape khas daerah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke. Nah, untuk rubrik penilaiannya Pak Guru sudah menyiapkan ini rubrik penilaiannya di masing-masing kelompok nantinya. Jadi masing-masing kelompok Pak Guru akan menilai sampai di mana kemampuan kalian dalam melakukan aksi pada proyek P5I nantinya. Jadi ada kategorinya, apakah itu sudah mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, ataupun sangat berkembang. Maksudnya bagaimana? Jadi tiap-tiap kelompok nantinya dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian melakukan aksi pengolahan tape tersebut, kemudian bagaimana hasilnya nanti akan menggunakan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Yang terakhir anak-anak sekalian, kesimpulan dari mempelajari pengetahuan awal dari P5 PPRA di sini adalah pembuatan tape singkong tergolong dalam bioteknologi konvensional karena dalam proses pembuatannya masih menggunakan cara-cara apa? Cara-cara tradisional. Sehingga dalam pembuatannya tidak terlalu sulit. Nah, baik, itu saja teman-teman sekalian pada pertemuan kali ini, pertemuan awal dalam pengenalan proyek apa yang akan kita lakukan
pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang barokah bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.